Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Wa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongannya, dengan taufiknya kita bisa berkumpul kembali di majelis zikir pada malam hari ini. Kita memanfaatkan beberapa menit ke depan sembari menunggu waktu sholat isya. Kita kembali ingin bersama-sama mempelajari kitab Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin li al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan tentang atau mengambil pembahasan dari kitab Adabus Safar, pembahasan tentang masalah adab safar, dan kita masuk pada bab ma yaqulu idza raqibad dabbah lil safar. Bab apa yang diucapkan jika seorang sudah berada di atas kendaraan, ketika mau safar. Apa yang diucapkan oleh seseorang ketika di atas kendaraan, di mana dia ingin safar dengan kendaraan tersebut. Dibawakan di sini ayat dan hadis. Ada satu ayat dan ada 3 hadis di sini. Adapun ayat yang dibawakan adalah dalam surat Az-Zukhruf ayat 12. Ayat 12 sampai dengan ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian dari kapal, atau dari binatang ternak, yang kalian bisa tumpaki, bisa kalian naik, bisa kalian menungganginya. Litastawu ala zuhurihi, sehingga kalian bisa naik di atas di atas punggungnya, sehingga kalian bisa tenang di atas punggungnya, tidak jatuh. Tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi. Dan kalian pun ketika berada di atas tunggangan, di atas kendaraan, maka kalian pun akan menjadi orang yang ingat kepada Rabb kalian, akan menjadi orang yang ingat kepada Rabb kalian. Wa taqulu, sehingga kalian mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sehingga kalian pun menjadi orang yang kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan kendaraan ini, yang telah menundukkan kendaraan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, yang dahulu kami sebelumnya kami tidak mampu untuk menundukkannya. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami kepada Rabb kami akan kembali.
Ya, ini ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah menciptakan untuk manusia atau telah menjadikan untuk manusia kendaraan ya. Wa ja'ala lakum, Allah telah menjadikan buat kalian apa? Minal fulki, dari kapal ya. Ya, telah menjadikan buat kalian dari kapal sebagai kendaraan ya. Dan kapal ini bukan hanya kapal laut ya. Ada juga kapal apa? Ada juga kapal udara ya. Makanya ada sufun bahriyah, ada sufun bariyah, ada sufun jawiyah kalau dalam bahasa Arab itu. Ada kendaraan laut, ada kendaraan darat, ada kendaraan udara. Itu sama-sama safinah, sama-sama sufun ya. Adapun kapal laut ini sudah ada sejak zaman dahulu ya. Sudah ada sejak zaman dahulu kala, zaman Nabi Nuh. Kita tahu Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal ya, sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi kalau kapal udara ya belum ada sejak dulu. Bahkan di masa-masa para sahabat pun tidak ada kapal udara, itu tidak ada. Mobil juga nggak ada ya, belum ada. Tapi sudah ada apa? Binatang ternak ya, sudah ada onta ya, sudah ada kuda, ada keledai ya. Dan Allah menjadikan itu sebagai apa? Sebagai alat transportasi. Jadi tidak apa-apa dinaiki, itu tidak apa-apa. Dan Allah sudah tundukkan itu. Allah sudah tundukkan memang ya onta ya, sehingga bisa dinaiki ya. Artinya dia tidak akan menjadi binatang yang apa? Binatang buas gitu yang susah dikendalikan. Bahkan anak kecil pun bisa mengendalikan karena Allah sudah menetapkan itu sebagai kendaraan. Allah sudah menjadikan itu sebagai nikmat bagi manusia, dijadikan sebagai kendaraan. Kuda juga begitu, sudah ditetapkan sebagai kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya ya, tentunya itu sesuatu yang liar ya, sesuatu yang liar, tapi dengan izin Allah binatang yang liar itu bisa menjadi jinak ya, bisa ditumpaki oleh manusia ya. Onta, kuda, keledai ya. Ya, barangkali sapi juga tidak apa-apa kalau kuat, asalkan kuat ya, asalkan dia itu kuat ditumpaki, maka tidak mengapa, tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan menjadikan binatang ternak sebagai alat transportasi, tidak apa-apa. Karena memang Allah telah menjadikan itu sebagai kendaraan ya. Kalau memang kuat ya, tapi kayaknya daerah tidak di atasnya langsung. Tapi ada juga yang berada di atasnya langsung. Nah, Allah telah menyebutkan ini di dalam surat Az-Zukhruf ini tentang kendaraan tadi. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan telah kami jadikan buat kalian kapal dan juga binatang ternak untuk alat transportasi yang kalian naiki. Litastawu ala zuhurihi, sehingga kalian bisa berada di atas apa? Punggungnya, bukan sesuatu yang sulit gitu. Karena memang itu Allah tetapkan sebagai alat transportasi, jadi tidak sulit kalian berada di atasnya. Tidak sulit, tidak kesulitan untuk duduk di atasnya ya. Nah, sehingga bisa kokoh di atas. Sekarang ini yang berupa mobil, maka sangat mudah, bisa sambil tiduran ya. Bisa tidur. Kalau kendaraan sudah sangat nikmat, bisa tidur ya. Udaranya juga pakai AC ya. Maka ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian bisa berada di atas kendaraan tadi dengan nyaman ya, dengan nyaman. Nah, ini semuanya agar kalian ingat gitu, agar ingat dengan nikmat Allah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menetapkan adanya kendaraan, ya kita tidak bisa punya kendaraan, tidak bisa di muka bumi ini tidak ada kendaraan kalau Allah tidak menetapkan adanya kendaraan. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya kendaraan yang bisa dipakai oleh manusia,
sehingga bisa melakukan perjalanan dengan kendaraan tersebut agar manusia ingat dengan nikmat Allah yang telah menundukkan itu semuanya untuk manusia. Oleh karena itu ketika sudah berada di atas kendaraan, maka jangan lupa untuk berdoa. Ketika sudah berada di atas kendaraan, jangan lupa untuk berdoa, terutama ketika mau bepergian yang jauh dalam jarak safar, ya. Dengan mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mensucikan Allah? Ya, karena kita ketika naik kendaraan, kita merasa bahwa kita adalah orang yang sedang butuh dengan kendaraan ini. Kita manusia yang lemah, yang butuh dengan kendaraan ini. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh kepada apapun. Maka kita mensucikan Allah dari kekurangan. Kita tampakkan bahwa kita adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Kita tampakkan diri kita sebagai makhluk yang lemah, yang banyak kekurangannya, dan kita sucikan Allah dari kekurangan. Kami banyak kekurangannya, sementara Engkau ya Allah suci dari kekurangan. Maka kita mensucikan Allah dengan mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana. Maha suci Allah yang telah menundukkan buat kami kendaraan ini, ya. Nah, wa ma kunna lahu muqrinin, yang kami tidak mampu, jika Allah tidak menundukkannya kami tidak mampu. Ini nampak kalau itu binatang, ya. Binatang yang liar tapi kemudian bisa dijadikan tumpakan. Binatang yang kalau dia dari sisi fisiknya dia adalah binatang yang kuat, ya, yang mungkin orang takut, ya, mendekat. Tapi ternyata dia mau dinaiki. Ternyata bisa dijinakkan. Ya, tentunya yang menjinakkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, jadi yang telah menetapkan sebagai kendaraan. Sehingga bahkan onta itu yang begitu kuatnya, ya, yang sebagian orang itu mengatakan kalau ada onta di jalan kemudian ada mobil yang menabrak itu seperti menabrak gunung katanya. Saking kuatnya binatang itu. Itu pun ternyata bukan hanya bisa dinaiki, bahkan bisa disuruh untuk turun, ya. Turun ketika mau dikasih barang di atasnya. Dia mau diturunkan, disuruh turun, ya, dengan kode mungkin dipukul punggungnya, dia kemudian akan duduk, kemudian dinaiki barang-barang yang berat, ya, atau kemudian orangnya naik, ya. Ya, kalau tidak turun mungkin untuk naiknya butuh tangga, ya, atau butuh alat untuk bisa naik ke atasnya. Ini semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengakui bahwa Dialah Allah yang telah menundukkan ini yang kami sebelumnya tidak mampu, ya. Yang kami sebelumnya tidak mampu, ya. Ya, ini artinya kalau katakanlah kuda itu tidak ditundukkan oleh Allah, kita tahu bagaimana kuda itu binatang yang kencang larinya, yang kuat. Coba kalau itu tidak ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, kita tidak bisa memanfaatkannya, ya. Karena dia adalah binatang yang kuat, yang larinya juga kencang, tapi Allah tundukkan sehingga dia bisa kita pelihara, bisa dipelihara, bisa jinak dengan pemiliknya, bisa dinaiki dan seterusnya. Nah, ya, maka tentunya ini ada yang menundukkan, ya. Tentunya ini ada yang menundukkan. Buktinya apa kalau ini ada yang menundukkan? Buktinya ada yang lebih lebih kecil atau tidak sekuat kuda, lebih kecil tapi tidak mampu kita menundukkannya. Ada yang lebih kecil dari kuda, yang lebih mungkin tidak sekuat kuda, tapi kita tidak bisa menundukkannya, ya.
Iya. Ini menunjukkan bahwa ada yang menundukkan gitu. Ada yang menundukkan kuda itu atau onta sehingga menjadi binatang yang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi tentunya ini betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu pula alat transportasi yang ada sekarang ini juga tentunya ini adalah dengan pertolongan Allah ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga manusia bisa naik benda yang bisa terbang ya, besi yang bisa terbang itu. Nah, bisa naik di atasnya dalam jarak yang jauh, bisa ditempuh dengan waktu yang sangat cepat. Ini semuanya juga tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu di situ kita hendaknya ingat dengan Allah dan kita mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini sehingga bisa kami duduk di atasnya dengan nyaman. Wa ma kunna lahu muqrinin, yang kami dulu sebelumnya tidak mampu untuk menundukkannya. Nah, kemudian wa inna ila rabbina lamunqalibun, kemudian ingat bahwa kami pun sebetulnya sedang dalam perjalanan kepada Rabb kami. Jadi safar ini, perjalanan safar ini mengingatkan bahwa saya juga sedang safar. Ya, setiap bahwa kehidupan ini adalah kehidupan perjalanan menuju kepada akhirat. Sebagaimana saya safar dari tempat ke tempat lain di dunia, sesungguhnya kami juga hakikatnya sedang safar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi safar ini mengingatkan kepada kita safar yang satunya itu ya. Safar yang sedang kita jalankan ini, perjalanan safar dari mana misalnya Purwokerto ke Jakarta, Purwokerto ke Jogja, mengingatkan bahwa saya juga sedang safar dalam perjalanan, bahkan seluruh manusia ini sedang safar dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, bahkan perjalanan ini perjalanan yang panjang ya. Perjalanan ke alam akhirat itu perjalanan yang mungkin lebih panjang dari perjalanan apa? Dari tempat di dunia ke tempat yang lainnya. Ya. Dan dengan kematian maka seseorang telah sampai. Ya. Dengan kematian maka dia telah sampai dalam perjalanannya menuju kepada Allah. Ya, akan mati seluruhnya dalam peristiwa yang disebut dengan kiamat kubro. Kemudian setelah itu apa? Manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Ya. Manusia akan bangkit meskipun belum hidup, tapi dia akan bangkit, akan tumbuh. Manusia akan tumbuh dengan jasad ya, sebagaimana waktu diciptakan. Allah tidak menciptakan jasad yang baru, tapi jasad yang dulu, yang manusia yang telah diciptakan itu akan tumbuh menjadi lengkap ya, dengan organ-organnya lengkap. Baru kemudian ditiuplah sangkakala yang berikutnya. Dari sangkakala inilah keluar ruh yang menuju pada jasad masing-masing. Maka manusia yang sudah tumbuh ini kemudian jadi hidup gitu. Sama dengan manusia ketika di perut ibunya. Dia itu tumbuh ya, dari air mani kemudian menjadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging. Apakah sudah hidup? Belum, sampai setelah pada 120 hari. Berarti berapa bulan? 4 bulan ya. Iya, sampai 4 bulan kurang lebih 120 hari. Barulah Allah mengutus malaikat untuk meniup ruh. Setelah itu barulah yang sudah berbentuk manusia itu menjadi hidup dalam kehidupan di dalam rahim ibu. Jadi ada kehidupan di dalam rahim, ada kehidupan lagi di dunia, ada kehidupan lagi di alam kubur, dan ada lagi kehidupan di alam akhirat nanti. Setelah alam kubur itu ada kehidupan lagi ya, yaitu dengan ditiupnya sangkakala yang kedua, kemudian kembali ruh menuju pada jasadnya masing-masing. Jadi ini perjalanan yang pasti akan dihadapi oleh
manusia. Jadi perjalanan di dunia ini mengingatkan bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju kepada alam akhirat dengan peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan ya. Bagaimana ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, matahari itu didekatkan. Sekarang kalau matahari didekatkan, apa yang terjadi? Ya, kita pasti udah mati semua, gosong ya. Iya. Padahal ya sekarang yang cukup jauh saja kita kepanasan. Padahal nanti akan didekatkan matahari sedekat-dekatnya. Dan manusia tidak mati karena sudah tidak ada kehidupan lagi, itu kehidupan terakhir, sehingga hidup yang selamanya, tidak akan merasakan kematian lagi sudah. Karena hidup itu ada fase hidup di rahim, ada fase hidup di dunia, ada fase hidup di alam barzah, alam kubur, kemudian ada fase hidup di akhirat, dan itulah fase hidup yang terakhir yang selama-lamanya. Sehingga meskipun matahari didekatkan, kita tidak mati, tapi manusia banyak yang berkeringat sampai tenggelam dengan keringatnya. Bagaimana orang bisa tenggelam dengan keringat? Ini kan berarti panas yang luar biasa ya, waktu yang sangat panjang ya. Dan setelah itu belum selesai kemudian apa? Manusia setelah dikumpulkan di padang mahsyar ya, dan dalam keadaan panas ya, apa ada yang selamat dari panas itu apa tidak? Ada yang selamat dari panasnya matahari di padang mahsyar? Ada. Orang-orang yang Allah berikan naungan, orang-orang yang Allah berikan teduhan. Ada orang-orang yang Allah berikan teduhan. Di antaranya adalah orang-orang yang selalu ingat dengan masjid, ingat untuk sholat ya. Ini di antara orang-orang yang nanti akan mendapatkan teduhan ya. Orang-orang yang senantiasa hatinya terikat dengan masjid, selalu ingin menuju ke masjid, menunggu untuk bisa datang ke masjid lagi. Sampai di rumah ingat untuk datang ke masjid lagi, menunggu waktu sholat dan seterusnya. Nah, setelah itu apa? Akan ditegakkan timbangan amalan. Ya, akan ada timbangan amalan. Ya. Jadi amalan itu nanti akan ditimbang dengan timbangan yang betul-betul nyata, ada wujudnya timbangan itu. Ya, ada wujudnya. Timbangan itu ada anak timbangan kanan, ada anak timbangan kiri. Ya, yang baik ditaruh di satu anak timbangan, yang jelek amalannya juga ditaruh di satu anak timbangan. Faman sakulat mawazinuh wa huwa fi 'ishatir radiyah. Ya, orang yang dalam ayat yang lainnya fa amma man saqulat mawazinuh fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia orang yang beruntung ya. Adapun orang yang waman khaffat mawazinuh fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Orang yang ringan kebaikannya, berat kejelekannya, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Kenapa rugi? Ya, karena akan menuju ke dalam api neraka dengan sebab amalan yang apa? Amalan kejelekan yang lebih berat dari amalan kebaikannya gitu. Nah, ini kan mengingatkan kita untuk beramal. Jadi ketika kita safar di atas kendaraan, itu mengingatkan kita bahwa kita sedang safar menuju ke akhirat ya. Untuk kita banyak apa? Banyak beramal gitu, banyak beribadah, sehingga meskipun kita sedang safar, tidak kemudian kita bermaksiat dalam safar tersebut. Ketika kita sedang safar di dunia, kita jangan bermaksiat ketika safar itu, bahkan mengingatkan kita untuk beramal. Jangan safarnya membuat kita tidak sholat ya. Sebagian ada orang ketika ditanya, kamu nggak sholat? Iya, lagi safar. Safar ya tetap apa? Tetap sholat, bahkan safar tetap berjamaah gitu. Safar itu mengingatkan kita dengan perjalanan ke akhirat, sehingga bagaimanapun juga safar kita tetap beramal dalam safarnya, memperbanyak berzikir, beribadah, berdoa, saat-saat yang mustajab diantaranya adalah saat sedang safar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita nanti akan menjumpai kehidupan akhirat ya, yang akan ditimbang amalan kita, akan dibagikan catatan amalan ya. Ada yang mengambilnya dengan tangan kanannya, ada yang mengambilnya dengan tangan kiri dari arah belakang. Nah, kalau tangan kanannya maju, ini tanda keberuntungan ya, ya, tapi kita tidak bisa memajukan tangan kita sendiri, tidak. Karena kehidupan itu kehidupan pembalasan ya. Ya, bukan seperti di dunia kita masih bisa berusaha. Di sana tidak, kehidupannya kehidupan pembalasan. Otomatis kalau kita adalah orang yang akan mendapatkan kebaikan, ya tangan kanan kita yang akan maju. Tapi kalau seseorang akan mendapatkan kejelekan, ya maka tangan kirinya yang akan mengambilnya. Mengambil catatan amalan ya. Catatan amalan apa itu isinya itu? Isinya adalah amalan-amalan waktu di dunia. Loh, yang nulis siapa? Yang nulis malaikat. Jadi pada diri manusia itu masing-masing manusia ada malaikat al-hafadhah. Malaikat yang memiliki sifat raqib dan sifat atid. Raqib itu selalu mengawasi, atid itu tidak pernah pergi. Akan menulis semua yang dilakukan oleh manusia. Nanti kalau sudah mati, maka catatan itu akan ditutup, dilipat. Nah, ketika mati, maka selesailah tugas malaikat tadi untuk mencatat amalan sudah selesai dengan matinya seseorang. Tapi catatan itu tidak kemudian hilang. Catatan itu masih terjaga dan nanti akan dibagikan di akhirat gitu. Jadi amalan-amalan itu yang kita lakukan di dunia akan terus bersama kita. Akan terus bersama kita sampai di akhirat. Jadi yang bersama kita amalan kita, bukan dunia kita. Adapun dunia maka kita akan berpisah ya. Kecuali dunia yang jadi amalan. Dunia yang jadi amalan itu akan bersama sebagai amalan. Tapi kalau dunia sebagai dunia ya, dinikmati sebagai dunia, bukan untuk beramal soleh, maka dia akan terpisah dan tidak akan bersama pemiliknya. Bahkan manusia dibangkitkan saja dari alam kuburnya itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang, tidak pakai pakaian, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, ya. Dalam keadaan telanjang. Padahal dia mungkin di dunianya orang yang kaya raya, ya. Bahkan seperti Qarun saja, yang kuncinya saja nggak bisa dipikul oleh satu orang, ya. Karena saking banyaknya hartanya. Tapi ketika mati tidak membawa apa-apa. Yang dibawa adalah amal soleh gitu. Maksudnya bahwa ketika kita sedang safar di atas kendaraan, mengingatkan kita juga sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diajarkan doa ini ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Kemudian dalam hadis juga demikian. Di dalam hadis dikatakan dari Wa'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW kana idastawa ala ba'irihi, ketika Nabi sudah berada di atas kendaraan ya, kendaraan waktu itu adalah onta, di atas ontanya, kharijan ila safarin, yang beliau ingin safar dengan kendaraan tersebut, beliau mengucapkan apa? Kabbaro salasan. Beliau bertakbir ya, mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah bertakbir, kemudian mengucapkan apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sampai sini sama dengan yang disebutkan di ayat tadi. Tapi Nabi ada tambahan lagi. Yang diajarkan oleh Nabi ada tambahan lagi, yaitu dengan mengucapkan Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wadwi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ard wa khalifatul fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'asa'is safar wa ka'abatil manzar wasu'il munqalib fil ma'ali
wa fil mali wa ahli wal waladi. Nah, wa idza raja'a qala hunna wa zada fihinna ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Rawahu Muslim. Lumayan panjang ini doanya ya. Ya paling tidak ya tadilah paling tidak sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, yaitu apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, paling tidak itu. Tapi kalau kita ingin lebih sempurna lagi, ditambah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Nabi berdoa di dalam safarnya ya. Nabi berdoa dengan mengucapkan apa? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami memohon ya kepada Engkau ya Allah dalam safar kami ini agar Engkau berikan kepada kami kebaikan dan ketakwaan ya. Agar kami dalam safar ini mendapatkan kebaikan dan ketakwaan, tetap bertakwa kepada Allah dalam safar ya. Dalam keadaan safar namun tetap bertakwa. Kenapa? Kenapa kita minta kepada Allah? Karena safar itu sebetulnya sesuatu yang melelahkan ya. Sesuatu yang membuat lelah ya. Meskipun pakai mobil yang bagus tetap ada lelahnya. Malamnya saja udah capek ngemas-ngemasi barang. Nah, kemudian masukkan ke mobilnya. Naik pesawat juga tetap ada capeknya ya. Menunggunya, membawa barangnya, dan nanti apalagi kalau ada pemeriksaan ini pemeriksaan itu, kadang-kadang terburu-buru dan sebagainya ya. Makanya di sini kita memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah taala, Allahumma inna apa? Inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ya Allah, kami memohon dalam safar kami ini albir wat taqwa. Wa minal amali ma tardha. Dan kami juga memohon kepada Engkau ya Allah dalam safar kami ini untuk tetap untuk beramal, untuk melakukan aktivitas yang Engkau ridho, yang Engkau ridho. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Ya Allah, hawwin, apa hawwin itu? Mudahkanlah urusan kami ya. Mudahkanlah urusan kami, ringankanlah urusan kami dalam safar kami ini ya. Dan lipatkanlah jauhnya untuk kami. Dilipatkan meskipun jauh tapi dilipat sehingga jadi dekat ya. Kadang-kadang kita safar jauh tapi tidak terasa capeknya ya. Tidak terlalu capeknya. Ya meskipun tadi safar mesti ada capeknya ya. Meskipun pakai transportasi yang mewah kayak apapun tetap ada capeknya ya. Ya. Tetapi terkadang capeknya tidak begitu terasa, bahkan jarak yang jauh bisa menjadi seakan-akan sangat dekat. Dan ini yang mendekatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam safar itu kita naik terus tidur tiba-tiba udah sampai. Ada juga yang dalam safar naik tidak bisa tidur ya. Tidak bisa tidur dan merasa kok enggak sampai-sampai. Tapi ada juga yang merasa cepat sampai. Ini semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kita meminta kepada Allah agar dilipatkan jauhnya, supaya dipendekkan jauhnya. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, Engkau adalah as-sahib fis safar ya. Engkau adalah orang yang penguasa yang bersama dengan kami di dalam safar ya. Sehingga kami mendapatkan kemudahan
Dan juga meskipun kami adalah orang yang meninggalkan keluarga, tapi engkau adalah sesembahan yang akan menjaga keluarga yang kami tinggalkan. Jadi memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memudahkan urusannya dalam safarnya, dan juga Allah memudahkan urusan orang-orang yang ditinggalkan dari safar kita, sehingga tenang, gitu kan. Kalau kita safarnya diberi kemudahan oleh Allah, maka kita tenang. Yang di rumah juga ketika kita diberi pertolongan oleh Allah, sehingga mereka ditinggal dalam keadaan apa? Tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan nyaman. Nah. Allahumma inni a'udzubika min wa'asa'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan-kesulitan ya dalam safar. Kami mohon berlindung kepadamu dari wa'asa'is safar. Ya. Wa'asa ini apa? Syiddah, ya, apa namanya? Kesulitan, ya, kesulitan dalam safar. Wa ka'abatil mandhar, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ka'abah. Ka'abah itu dikatakan di sini dalam buku Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi, taghayyurun nafsi min huzni, ya. Yaitu apa namanya? Kegelisahan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, dari apa? Perubahan apa namanya? Perubahan suasana. Yang tadinya senang, orang kalau safar tentunya apa? Dia ketika berangkat dengan senang. Maka janganlah engkau rubah senangnya ini menjadi apa? Jadi susah, ya, menjadi sedih. Tiba-tiba mendapatkan berita yang tidak baik di tengah-tengah safarnya. Ada yang nelpon itu, ada yang memberitahu ini dan itu, sehingga terjadi perubahan, ya, tidak tenang di dalam safarnya. Wasu'il munqalib fil mali wal ahli wal apa namanya? Wal walad. Ya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan, ya. Kejelekan ini dibaca ketika safar menuju ke suatu tempat atau ketika pulang, safar pulang. Tapi ketika safar pulang itu ditambahi dengan ayibuna, taibuna, abiduna li rabbina hamidun. Ditambahi dengan lafaz tadi. Ya, kemudian hadis yang kedua juga kurang lebih sama, ya. Bahwasanya ini dari sahabat Abdullah ibn Sirjis, ya, atau Sarjis, al-kaun wa da'watul madlum wa su'il mandhar fil ahl wal mal. Ya. Dahulu Nabi SAW ketika safar berlindung dari kesulitan safar, berlindung dari perubahan-perubahan suasana.